Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Husnul Khotimah, NIM 251. Di sini saya akan menjelaskan tentang Introduction and Overview of Audit and Assurance, atau bisa dikatakan sebagai gambaran umum proses audit. Yang pertama saya akan bahas yaitu tentang fokus dalam proses audit, yang bertujuan untuk mengidentifikasi materi mengenai jasa audit dan asuransi atau jaminan. Selain itu, membahas tentang gambaran yang mencangkup tentang jenis dan tingkatan asuransi serta laporan audit yang dikeluarkan. Selanjutnya, audit dan asuransi yang ditentukan yaitu perikatan asuransi atau jasa didefinisikan sebagai perikatan di mana praktisi asuransi bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyatakan kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan tingkatan keyakinan pengguna yang lain. Selanjutnya di sini ada perbedaan layanan asuransi. Layanan asuransi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini bertujuan untuk auditor dapat menyatakan opini tentang laporan keuangan yang dipersiapkan dalam segala hal material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan. Nah, dalam audit laporan keuangan ini ada batasan audit, yaitu untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas informasi yang disertakan dalam laporan keuangan. Terus yang kedua ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan melibatkan pengumpulan bukti untuk memastikan apakah orang atau entitas yang sedang ditinjau telah mengikuti aturan, kebijakan, prosedur, hukum, dan regulasi yang harus mereka patuhi. Nah, untuk yang ketiga ini ada audit kinerja. Audit kinerja ini berkaitan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kegiatan organisasi. Ekonomi sendiri ini mencangkup tentang pada biaya input termasuk gaji dan material. Kalau efisiensi mengacu pada hubungan input dan output. Nah, untuk efisiensi mengacu pada penggunaan jumlah input minimum untuk mencapai output tertentu. Akhirnya, efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan tertentu atau produksi tingkat keluaran tertentu. Dari perspektif organisasi, penting untuk bekerja dengan baik di ketiga dimensi tersebut dan tidak dibiarkan seorang pun mendominasi. Nah, untuk yang keempat ada audit komprehensif, yaitu dapat mencangkup elemen audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Misalnya, contohnya, auditor dapat melaporkan apakah suatu entitas telah memenuhi target efisiensinya. Terus yang kelima ada audit internal. Audit internal ini dilakukan untuk memberikan jaminan tentang berbagai aspek aktivitas organisasi. Fungsi audit internal biasanya dilakukan oleh karyawan dari organisasi yang audit, tetapi dapat diahlidayakan ke perusahaan audit eksternal. Penggunaan CSR yaitu atau asuransi jaminan pada tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu mencangkup tentang pelaporan lingkungan, karyawan, dan sosial ini untuk berdiskusi tentang permintaan asuransi dalam pengaturan sukarela. Setelah itu ada perbedaan tingkat asuransi. Perbedaan tingkat asuransi ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asuransi yang layak, asuransi terbatas, sama asuransi tidak ada asuransi. Nah, yang pertama asuransi yang layak ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk suatu ekspresi yang baik dari opini yang benar dan kewajaran informasi agar terjamin. Terus yang kedua ini asuransi terbatas, tujuannya untuk mengumpulkan bukti yang cukup untuk membentuk ekspresi negatif dari suatu pendapat tentang suatu yang diandalkan dari informasi yang terjamin. Dan untuk yang terakhir yaitu tidak ada asuransi. Tidak ada asuransi ini berarti penyedia jaminan dapat melakukan layanan lain untuk klien yang tidak diberikan jaminan atau tidak diberikan asuransi. Di keadaan seperti ini, penyedia jaminan atau asuransi harus memastikan saat melaporkan
temuan yang mereka buat, jelas bahwa mereka hanya melaporkan fakta dari temuan mereka yang tidak memberikan jaminan. Selanjutnya ada pendapat audit yang berbeda, yaitu membahas rinci tentang berbagai jenis opini audit yang dapat dilakukan oleh auditor tiba saat menyelesaikan audit mereka, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada opini yang tidak dimodifikasi sama opini dapat dimodifikasi. Nah, untuk opini yang tidak dapat dimodifikasi, jenis pendapat ini diterima jikalau auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut benar dan wajar, maka laporan tersebut menyajikan posisi keuangan secara wajar perusahaan dan informasi yang diberikan sesuai dengan standar akuntansi. Nah, untuk yang opini dapat dimodifikasi ini dengan memasukkan paragraf penekanan masalah, tujuan dari penekanan masalah materi adalah untuk memastikan bahwa pembaca memberikan perhatian yang tepat pada masalah saat membaca laporan keuangan. Selanjutnya adalah penyusun dan auditor. Penyusun dan auditor ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tanggung jawab penyusun. Tanggung jawab penyusun merupakan tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya laporan keuangan. Nah, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah relevan. Terus yang kedua adalah andal dan dapat dipercaya. Terus yang ketiga sebanding. Yang keempat dapat dimengerti, bisa dimengerti, dan yang kelima adalah benar dan adil. Selanjutnya adalah tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor ini saat melakukan auditor harus menggunakan skeptisisme profesional, penilaian profesional, sama berhati-hatilah. Terus yang terakhir penyedia jaminan. Penyedia jaminan ini jasa jaminan disediakan oleh perusahaan akuntansi dan konsultan lainnya. Selanjutnya ada permintaan jasa audit dan asuransi yang bertujuan untuk menjustifikasi permintaan akan jasa audit dan asuransi, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama investor. Investor ini membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah mereka harus berinvestasi atau membeli, menahan, atau menjual saham dalam kasus perusahaan. Dan yang kedua adalah pemasok. Pemasok ini membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas dapat membayar mereka untuk barang yang dipasok dan terus dapat membayar utangnya saat akan jatuh tempo. Untuk yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan ini membaca laporan keuangan untuk menentukan apakah entitas kemungkinan akan tetap bertahan jika pelanggan Untuk pembahasan yang terakhir ini ada kesenjangan ekspektasi audit. Kesenjangan ekspektasi audit ini terjadi karena terdapat perbedaan ekspektasi antara penyedia asuransi dan pengguna laporan keuangan. Kesenjangan ini terjadi ketika keyakinan pengguna tidak selaras dengan apa yang dimiliki oleh auditor. Gitu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.